saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurniasaki. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di kota Makassar tewas tersengat listrik saat menyalakan lampu. Pencarian penumpang kapal motor Reski terus dilakukan. 7 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Harga cabai rawit di kota Makassar semakin tak terkontrol, menembus harga Rp80.000 per kilogram. Seorang bocah berusia 11 tahun di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, tewas tersengat listrik. Diduga korban tersengat listrik saat hendak menyalakan lampu di lapak jualan keluarganya ketika tubuh korban basah usai bermain hujan. Seorang warga didapat. Bocah perempuan berusia 11 tahun ini tergeletak tak bernyawa di lapak jualan keluarganya di kawasan Jalan Pajayang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada hari Minggu lalu. Diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik usai bermain hujan. Dengan keadaan tubuh masih basah, korban tersengat listrik saat hendak menyalakan lampu. Menurut polisi, korban sempat diselamatkan oleh warga, namun salah satu warga juga ikut tersengat aliran listrik hingga keduanya terjatuh. Sayangnya nyawa sang bocah tak tertolong. Ada laporan kejadian ada anak-anak umur 11 tahun meninggal dunia yang diduga karena sengatan listrik. Itu terjadi di wilayah Jalan Pajayang, di salah satu toko pinggir jalan menjual pakaian di Kelurahan Sulian Raya. Itu kronologisnya bagaimana Pak sampai ketahuan ini? Itu kronologisnya sesuai dengan informasi saksi di TKP bahwa anak ini sementara pada jam-jam 3 ke atas itu kan terjadi hujan. Iya. Dia bermain-main hujan. Jadi pada saat dia bermain hujan, masuk ke tokonya untuk melakukan colokan ke listrik. Kemungkinan disitulah terjadi ada sengatan listrik yang ke tubuhnya karena dia dalam keadaan basah. Informasi dari saksi itu bahwa dia lengket. Kalau dia lengket, ada salah satu yang mau membantu juga lengket. Duka mendalam dirasakan pihak keluarga korban. Mereka menolak melakukan otopsi pada jasad korban. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sebuah rumah milik seorang calon anggota DPD RI di Kompleks Bulu Rokeng Permai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, ludes dilalap api pada hari Minggu malam. Saat kejadian, kondisi rumah kosong ditinggal oleh pemiliknya. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah milik calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dari Sulawesi Selatan, Andi Khairil Anwar, di Kompleks Bulu Rokeng Permai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dibantu warga memadamkan api yang berkobar. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya. Tim pemadam kebakaran terpaksa membuka paksa pintu besi di rumah tersebut untuk memadamkan api. Menurut Ketua RW, awalnya warga melihat adanya kepulan asap di sekitar lokasi. Ketika diperiksa, ternyata asap berasal dari sebuah rumah yang telah terbakar. Warga kemudian menghubungi pihak pemadam kebakaran serta berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Jadi sebelum kobaran api keluar, itu kepulan asap dari dalam rumah. Kepulan asap sampai 3-4 rumah dilewati asap baru kami keluar. Ketahuan ya? Ya, bahwa ada rumah yang terbakar. Kita hubungi damkar pada saat itu, kira-kira sekitar 25 menit sampai 30. Datang ya? Datang. Kobaran api sudah naik. Naik ya? Ya, sementara penghuni masih luar. Oh, kosong tadi. Ya, dia masih ada di luar rumah pada saat terjadi kebakaran. Kalau yang punya rumah ini siapa Pak?
Pak Andi Hairil Anwar. Informasinya beliau juga itu adalah salah satu calon anggota legislatif Ya, kalau DPD ya. saat ini ya. Kasus kebakaran ini masih diselidiki petugas Polsek Biringkanaya, Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Proses pencarian penumpang kapal motor Reski yang tenggelam pada Sabtu pekan lalu di perairan Pangkep terus dilakukan. 8 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 7 penumpang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian penumpang kapal motor Reski yang tenggelam pada Sabtu lalu di perairan Pangkep. Tercatat 7 penumpang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 8 korban dinyatakan selamat. Kapal naas tersebut diketahui mengangkut 17 orang. Kapal motor Reski berangkat dari Pulau Pajenekang, Kecamatan Liukang, Tupa Biring menuju dermaga Macini Baji di Kecamatan Labakang, Pangkep. Setelah melintasi Pulau Balang Cadi, kapal dihantam gelombang tinggi hingga terbalik dan tenggelam. Jumlah penumpang sampai malam ini itu ada 17 orang, 10 yang selamat, kemudian 7 orang yang meninggal dunia. Proses evakuasi terakhirnya Pak seperti apa? Ya, jadi tadi itu sudah menyelam warga, kemudian dievakuasi 5 orang dan kapalnya belum diangkat karena sudah situasi di lokasi itu sudah gelap, penerangan juga kurang, jadi besok dilanjutkan. Tapi pada Minggu pagi, petugas menarik bangkai kapal serta memastikan tidak adanya korban yang tersangkut pada bangkai kapal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Terbukti korupsi, anggota DPRD Kabupaten Bulukumba ditahan di Lapas Kelas 2A Bulukumba pada Sabtu pekan lalu. Anggota Dewan dari fraksi Demokrat itu sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Makassar, namun jaksa penuntut umum mengajukan banding hingga akhirnya dalam putusan kasasi terdakwa divonis 2 tahun kurungan penjara. Muhammad Sabir, seorang anggota DPRD Bulukumba dari fraksi Demokrat, dijebloskan ke Lapas 2A Bulukumba pada Sabtu pekan lalu. Sabir dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 2 unit kapal nelayan 30 GT pada tahun 2012 silam. Saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan. Sebelumnya Sabir divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Namun jaksa penuntut umum mengajukan banding. Berdasarkan keputusan kasasi, Sabir kemudian divonis 2 tahun kurungan penjara. Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal 30 GT tahun 2012. Itu ada 2 unit kapal bantuan kementerian. Anggarannya kurang lebih 2,7 miliar untuk 2 unit kapal. Jadi setelah membaca ini melihat data penanganan perkara itu berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari teknis itu ada sekitar kurang lebih 300 jutaan. Namun dari pihak BPKP Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya menilai ada kerugian negara sekitar 27 juta. Ini dari data yang saya pegang. Pengadaan kapal itu merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan anggaran 2,7 miliar rupiah. Selain Sabir, Kejaksaan Negeri Bulukumba juga telah menangkap rekanan proyek bernama Arifudin yang telah divonis 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.